Meteorit besar memasuki atmosfer kita, menyebabkan bencana dahsyat. Segala bentuk kehidupan di bumi sirna. Gelombang api raksasa mengitari planet ini beberapa kali, sampai hanya tersisa abu dan debu dari lanskap yang hijau itu. Tapi sekali lagi ada pilihan lain untuk masa depan planet kita. Matahari bisa menelannya. Tunggu, kamu siapa? Dalam evolusinya, bintang kita akan terus berkembang. Ini suara satunya dari mana sih? Hingga akhirnya membesar dan menelan planet kita bahkan tanpa sadar. Hey bro, ini videoku. Enak aja. Oke, nggak apa-apa, kali ini boleh deh berdua. Tapi jangan kejauhan ke masa depan dulu. Oke deh, aku nurut. Gimana kalau kita bahas bumi sebentar lagi bakal punya cincin? Kayak Saturnus? Mirip sih, cincin Saturnus kan terbuat dari debu dan es. Iya, katanya sih gitu. Ribuan tahun lalu, kejadian super misterius terjadi di orbit Saturnus. Gravitasi planet ini menghancurkan salah satu satelitnya. Ya, Saturnus itu raksasa gas. Bobotnya 95 kali lebih berat dibanding bumi. Jadi gravitasinya lebih kuat. Saturnus menarik bulan kecil dari orbitnya ke permukaannya. Terus, bulan kecil itu hancur dari dalam akibat gaya pasang surut, kayak yang ada di antara bumi dan bulan. Banyak fragmen besar terjebak di orbit Saturnus. Menurut sebagian ilmuwan, ada tabrakan antara dua bulan di sana. Keduanya saling menabrak kayak bola biliar. Hasilnya, kedua objek kosmik ini berubah jadi puing-puing dan balok-balok es. Mau yang manapun prosesnya, puing-puing ini mulai mengitari Saturnus. Semuanya bertabrakan satu sama lain dan berubah jadi batu yang lebih kecil. Agak mirip blender kosmik gitu. Bebatuan ini secara bertahap terkikis jadi debu, dan balok es besar berubah jadi kristal kecil-kecil. Rata-rata rasio objek di sana dengan cincin ini sama kayak kuku manusia dengan bus sekolah. Dan sebentar lagi, cincin yang sama bakalan muncul di sekitar bumi. Tapi gimana caranya? Kita memang punya bulan sih, tapi kayaknya bulan gak bakal hancur dalam waktu dekat. Selain itu, kita gak punya bulan lain yang bisa menciptakan tabrakan yang sama di orbit kita. Sampah antariksa jawabannya. Ada banyak banget loh. Kita mulai meluncurkan pesawat antariksa ke orbit bumi sejak tahun 1957 dan hampir selalu mengikuti skenario yang sama. Ah, ya. Roket terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada pendorong alias booster yang kadang jumlahnya lebih dari satu. Terus ada booster kedua, lalu ada kargo yang berada di dalam kapsul di ujung roket. Booster mempercepat roket hampir ke orbit dan kemudian melepaskan diri. Lalu booster kedua menyalakan mesin dan naik lebih tinggi supaya kargo sampai ke orbit. Kemudian booster keduanya juga dilepas. Baru kapsul kargo melepaskan satelit atau probe antariksa keluar angkasa. Ya, booster pertama dan kedua roket dan kapsul kargonya itu memang sekali pakai. Artinya semuanya tinggal di orbit bumi. Seiring waktu, planet kita menarik semua ini. Terus semuanya masuk ke atmosfer dan terbakar karena bergesekan dengan udara. Tapi banyak objek terus mengitari planet kita selama beberapa dekade. Tahun 2021, ada sekitar 170 juta sampah antariksa di orbit kita. Ini adalah bagian-bagian dari pesawat antariksa. Misalnya, baut yang digunakan untuk melepas booster roket. Ada juga satelit buatan usang atau yang masih beroperasi, pesawat antariksa yang masih berfungsi, dan puing-puing dari tabrakan yang pernah terjadi. Oh, aku pernah dengar juga tuh. Tahun 2009 ada dua satelit yang tabrakan. Keduanya hancur dan pecah, jadi sekitar 600 puing beragam ukuran. Ya, dan fragmen logam tajam ini terbang di orbitnya dengan kecepatan 10 km per detik. Bisa berangkat dari New York ke London dalam waktu kurang dari 10 menit tuh. Ya, itu sama kayak kecepatan terbang roket kita, atau sekitar 45 kali lipat lebih cepat dibanding pesawat komersial. Nah, fragmen-fragmen ini punya banyak energi. Pas tabrakan semuanya hancur dan jadi lebih kecil. Sama kayak puing-puing bulan di sekitar Saturnus. Bener banget. Tapi puing-puing logam yang mengorbit lebih cepat dibanding kecepatan suara bisa ngerusak pesawat antariksa kita kan? Ya, Stasiun Luar Angkasa Internasional pernah nyalain mesin demi menghindari tabrakan dengan kumpulan sampah antariksa. Pecahan logam tajam bisa merusak lambung stasiun, bahkan bisa sampai bolong loh. Kalau ini terjadi, ISS yang harganya sekitar 2 kuadriliun pasti hancur. Jadi kalau kita terus buang sampah ke orbit, planet kita bisa beneran punya cincin nih. Dan cincin ini mungkin bakalan kelihatan pas siang. Cincin ini bakal mantulin sinar matahari, sama kayak bulan. Dan kalau nengok keluar jendela, kita bisa ngelihat garis indah yang tertutup oleh bayangan bumi. Keren banget ya. Mau lihat pemandangan yang lebih unik? Bayangin ukuran matahari kita meningkat 10 kali lipat. Dan proses itu lagi terjadi sekarang.
Bintang kita adalah ketel raksasa yang membakar hidrogen. Matahari terus memanas, dan setiap 1 miliar tahun, matahari 10% makin cerah dan menghasilkan lebih banyak panas. Matahari bakalan bikin bumi makin panas, dan akhirnya samudra dan lautan di bumi bakal menguap. Awan tebal akan menutupi langit kita, bikin bumi jadi kayak rumah kaca raksasa. Rumah kita ini bakal jadi kayak Venus. Kayaknya manusia nggak mungkin bisa hidup di bumi lagi. Terus gimana dong? Kita bakal angkut semua manusia dan hewan pakai pesawat antariksa buat pindah ke Mars. Nantinya, suhu hangat matahari di sana bakalan pas. Air dan karbon dioksida di dalam Mars bakal mulai menguap dan menciptakan atmosfer. Ini bakal bikin efek rumah kaca dan bikin planet ini cukup hangat jadi kita bisa jalan-jalan bebas pakai celana pendek. Kemudian dari permukaan Mars kita bakal ngelihat bumi berubah jadi batu nggak bernyawa dengan awan asam mirip Venus. Yup. Tapi sekitar 7 miliar tahun lagi, matahari bakalan lebih berkembang dan jadi raksasa merah. Di fase ini, ukurannya bakal jadi 256 kali lebih luas dibanding sekarang. Jadi matahari bakalan nelan Merkurius dan Venus seutuhnya, sementara ujungnya pas di orbit bumi. Jadi planet kita bakal tenggelam ke dalam plasma panas di permukaan matahari? Bisa jadi, tapi kalau bintang menghabiskan banyak bahan bakarnya, beratnya berkurang. Jadi, medan gravitasi matahari juga bakal melemah. Planet-planet di tata surya pun nggak akan sedekat itu lagi. Mungkin orbit planet kita jadi lebih luas dan bumi bakal jadi planet yang paling dekat ke matahari. Sebagian ilmuwan yakin pada saat itu bulan Saturnus Titan bakal cocok jadi rumah baru buat umat manusia. Kemudian matahari bakal mulai melepas lapisan atasnya, jadi massa dan gravitasinya menurun drastis. Dampaknya tata surya bakalan jadi kacau. Beberapa planet bakal saling tabrakan. Yang lain mungkin terbang jauh ke angkasa luar yang gelap. Udah kayak biliar kosmik. Bener banget. Dan tahap akhir dari kehidupan matahari adalah katai putih. Terus, bintang kita bakal jadi syukuran bumi. Planet-planet yang selamat nggak akan dapat panas yang cukup dari katai putih ini. Dan cahayanya perlahan memudar selama miliaran dan triliunan tahun. Tantangan lain yang menanti bumi di masa depan yang jauh berskala galaksi loh. Tabrakan Bima Sakti dan Andromeda. Bener, sekarang ini galaksi Andromeda bergerak menuju kita dengan kecepatan 100 km per detik. Dengan kecepatan ini kita bisa mengitari bumi cuma dalam 6 menit. Nah, kita udah bisa nih ngelihat bintang-bintang dan gas dari galaksi Andromeda di langit malam dengan mata telanjang yang jaraknya 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Dan 4 miliar tahun dari sekarang, kedua galaksi ini bakalan mulai nyatu. Belum ada yang tahu pasti gimana nasib bumi pada saat itu. Kalau bintang dan nebula dari dua galaksi bertabrakan, semuanya pasti kacau. Terus ledakan supernova bakal terjadi di mana-mana. Mirip kembang api. Tapi kemungkinan besar ini nggak akan terjadi. Kepadatan bintang dan objek antariksa yang ada di dalam galaksi rendah banget. Sementara jarak di antara keduanya super jauh. Ibaratnya kayak kamu ambil segenggam pasir terus kamu sebarkan ke seluruh bumi. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah pas kedua galaksi ini tabrakan, gak akan ada air cair di permukaan bumi yang panas, yang berarti akhir bagi seluruh kehidupan. Para ilmuwan meyakini ini bisa terjadi dalam waktu 3,75 miliar tahun lagi. Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan massa cincinnya yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid, tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada jari-jari misterius di cincinnya
Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi, cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cheriklo. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii.
Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Saat kamu lagi enak-enaknya dengerin lagu sambil rebahan di sofa, tiba-tiba internetmu mati. Kamu langsung mereset ponselmu, tapi koneksinya masih saja mati. Sesaat kemudian, adikmu datang dengan wajah panik. Dia mulai menceracau tentang cincin. Maksudnya cincin apa nih? Cincin tunangan? Atau cincin apa? Kok tiba-tiba ngomongin cincin? Kamu pun mulai berpikir keras. Lalu, dia menarikmu keluar rumah sambil mengarahkan telunjuknya ke langit. Saat mendongak, kamu melihat objek yang membentang sepanjang berkilo-kilometer di angkasa. Wah, koneksi internetmu sudah nyala lagi tuh. Kalian langsung nanya ke Mbah Google soal fenomena yang terjadi. Semua berita mengabarkan tentang cincin yang tiba-tiba muncul di langit. Tagar cincin bumi terus meroket dan videonya menjadi super viral. Tak mau ketinggalan, adikmu mulai berselfie ria untuk memperlihatkan cincin ini. Kamu langsung menyalakan TV di ruang tamu untuk nonton beritanya. Para ilmuwan tengah mengingatkan tentang potensi bencana dan menghimbau kalian agar tetap di rumah. Meski cuacanya cerah, suhunya terasa makin dingin. Tiba-tiba sinyalnya terputus dan channel lain juga mati. Dari jendela, kamu melihat tetanggamu mulai keluar sambil menenteng tas. Kemudian, orang lain juga mengikuti. Meski masih ragu, kamu akhirnya ikut berkemas. Adikmu masih asik berselfie saat kamu membujuknya agar ikut mencari tahu jawaban dari fenomena ini. Setelah masuk mobil, kalian langsung melaju menuju pusat kota. Cincin yang menggantung di angkasa sana makin lama makin meluas, dan kalian makin kedinginan. Akhirnya, kalian sampai di kampusmu, tapi suasananya sangat sepi. Gak ada orang ya? Di situ cuma ada satu mobil. Leganya, itu kan mobil profesormu. Kalian langsung menemui si profesor astronomi. Dia sedang sibuk melakukan kalkulasi kilat untuk mencari tahu semua itu. Lalu, dia memintamu menjelaskan duduk masalahnya. Belum ada yang bisa menjelaskan fenomena ini secara pasti. Tapi cincin ini menghalangi paparan sinar matahari menuju bumi, sehingga suhunya ngedrop. Penyebab diameternya terus memanjang juga belum tersingkap. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan batu. Ukurannya bisa sekecil semut hingga sebesar bus. Kemungkinan bebatuan ini berasal dari sisa puing-puing meteor atau planet kerdil. Tapi karena bumi sangat dekat dengan matahari, es nggak akan bisa melayang-layang di angkasa. Karena sekumpulan batu ini, sinar matahari menuju bumi jadi terhalang. Profesor itu menjelaskan, bumi kita akan memasuki zaman es.
dan kadar oksigen akan terus menipis selama kurun waktu setahun. Tapi hal ini nggak akan terjadi kalau cincin itu segera hilang. Koneksi juga ikut terputus lantaran bebatuan dari cincin ini menabrak satelit hingga menghancurkannya menjadi serpihan. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Di luar, kalian melihat helikopter sedang membunyikan alarm dengan cahaya merahnya. Mohon segera masuk rumah, ini bukan simulasi. Tolong semuanya segera pulang. Kamu dan adikmu langsung masuk ke mobil dan menembus jalanan. Tapi kondisinya macet parah. Jadi, kalian harus pulang dengan jalan kaki selama 2 jam. Nggak ada yang boleh keluyuran di luar rumah. Kamu menyaksikan orang-orang yang terjebak di tengah kemacetan. Mereka saling beradu mulut dan bikin kondisinya malah makin ruwet. Karena nggak mau ikut campur, kamu mencoba lewat saja. Cincin itu makin melebar dan mentari terus meredup. Info soal zaman es tadi terus saja menghantui pikiranmu dan membuatmu semakin menggigil kedinginan. Lalu, kamu mulai menarik nafas dalam-dalam sambil mengeluarkan kabut tipis dari mulut. Langitnya makin gelap dan kamu belum sampai rumah. Ditambah lagi, adikmu perlu istirahat karena mulai kelelahan, tapi kamu memaksanya untuk terus berjalan. Saat melihat toko baju yang mau tutup, kalian segera masuk. Rupanya si pemilik toko sedang membagikan jaket tebal ke semua pengunjung. Tak mau melewatkan kesempatan, kamu juga mulai mengenakan jaket pilihanmu itu. Dalam waktu sejam, kamu harus sampai di rumah, tapi langitnya sangat pekat. Mana bisa keluar ruangan dengan kondisi begini kan? Jadi, kalian bermalam di toko baju itu. Mereka mulai bikin api unggun mini di tengah ruangan dan membuat kantong tidur darurat dari sisa pakaian. Untungnya, persediaan makanan di situ masih cukup. Malam semakin larut, api unggun telah lama padam, dan kamu nggak bisa melihat sekeliling. Langkahmu tertuju ke jendela. Saat kamu membukanya, onggokan salju mulai masuk dan mengagetkan orang-orang yang tidur pulas. Badai salju telah melanda kota semalam suntuk. Karena kedinginan, kalian kembali menyalakan api. Di situ nggak ada radio maupun alat elektronik lain untuk mencari tahu kabar terkini. Karena diterpa angin kencang, barang-barang mulai berjatuhan. Tapi kalian nggak terlalu menggubrisnya karena sudah nyaman berada di dekat api. Keesokan harinya, semua objek sudah diselimuti salju tebal. Padahal biasanya hujan jarang mengguyur, cincin di atmosfer terlihat terus membesar saja. Tapi tiba-tiba, sebuah truk yang dipenuhi penumpang melintas di dekatmu. Sopirnya bilang, berkilo-kilometer dari situ, ada tempat perlindungan yang aman untuk kalian, dengan ban yang terikat oleh rantai. Truk itu dirancang agar bisa tahan banting menghadapi cuaca ekstrim. Saat itu sudah pagi, tapi langitnya masih gelap. Kalian pun bersiap naik. Mobil tak bertuan terlihat di sana-sini. Akibatnya, truk itu harus menyisir jalan atau melindas mobil penghalang agar bisa lewat. Di dekat ambulans, kalian berhenti sebentar untuk mengambil peralatan medis yang masih bisa digunakan. Saat kamu melewati rumahmu, strukturnya sudah tertimbun salju. Pohon besar di halaman belakangmu sudah tumbang, nggak kuat menahan salju. Atap rumahmu bolong, dan saljunya merembes masuk. Truk terus melaju dan tiba di tempat penampungan yang ternyata sebuah mall. Saat kamu keluar, banyak warga udah dituntun menuju toko yang kini berubah jadi asrama dan unit kesehatan. Kamu menempati di toko olahraga dengan sejumlah orang. Kamu juga akhirnya bisa kumpul bareng adikmu. Dan untungnya, profesormu juga sudah ada di situ untuk membantu orang lain. Tak lama berselang, ledakan keras memenuhi seisi mall, lalu memecahkan kaca. Kalian pun seketika merunduk. Ada juga yang berlarian keluar. Saat keluar, kamu melihat objek metalik besar tergeletak di depan pintu mall. Karena penuh sesak, kamu jadi sulit mencari sumber suara itu. Tapi setelah mendekat, kamu bisa melihat satelit yang jatuh. Satelit ini jatuh di pintu depan lalu meledak. Satelit lain juga dilaporkan jatuh ke bumi di tempat-tempat tak terduga. Semua komunikasi juga ikut lumpuh. Kamu kembali masuk ke dalam mall untuk menunggu peristiwa selanjutnya. Adikmu tampak ketakutan, tanpa tahu zaman es masa kini baru saja dimulai. Setahun kemudian, saat kamu bersantai di bunkermu, adikmu masuk dengan wajah pucat pasi. Cincin itu masih ada yang beda. Kamu berlari keluar dan melihat orang-orang mulai menatap ke langit. Dalam setahun, suhu global turun ke titik beku. Gurun pasir dan hutan tropis berubah jadi tanah dingin plus gersang. Lebih dari setengah satwa liar punah dan pohon menjadi selangkah semanggi berdaun empat. Artinya, tingkat oksigen turun drastis. Sebagian besar populasi hidup dengan tangki oksigen, sementara para ilmuwan masih berusaha menyingkap penyebab munculnya cincin sesuai prediksi profesor.
Namun, di langit, bebatuan terlihat mulai turun dan menghantam seluruh penjuru bumi. Meski dari kejauhan, bebatuan ini mulai jatuh di dekatmu. Kamu dan semua orang kembali ke mall yang telah ditutupi lapisan logam agar di dalam tetap hangat. Seharusnya cukup aman di sini. Jika bebatuan jatuh, berarti cincin akan menghilang. Tiba-tiba, harapan akan berakhirnya zaman es ini kembali muncul.